Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-fakhidu auratun. Pertama, paha itu termasuk aurat. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hasaral izara an fakhidihi. Jadi Nabi itu pernah menyingkap sarungnya dari lututnya sehingga nampak putihnya Nabi itu nampak. Nah, itu dijadikan dasar. Satu mengatakan paha itu termasuk aurat berdasarkan hadis, satu berdasarkan hadis paha itu tidak termasuk aurat. Sehingga kalau mazhab Syafi'i dan yang lain itu mayoritas ulama mengatakan aurat itu dari pusar ke lutut. Tetapi ada yang mengatakan karena paha itu tidak termasuk, maka yang termasuk aurat cuma dua kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan kajian fikih yang sekarang membahas tentang menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu adalah ma yajibu sitruhu wa ma yahrumun nadru ilaihi. Sesuatu yang Sesuatu yang harus ditutupi, itu aurat. Dan sesuatu yang haram juga untuk dilihat. Jadi tidak boleh dilihat tapi juga harus ditutupi. Itu aurat. Nanti akan juga dibahas tentang batasan-batasan aurat. Jadi yang dimaksud aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi, wajib ditutupi, dan juga haram memandang ke aurat itu. Nah, ulama mengatakan bahwa menutup aurat itu adalah fardu, harus menutup aurat. Nah, sekarang lalu tetapi ulama berbeda, waqtalafu hal huwa syartun min syuruti sihhatis shalah amla. Jadi apakah menutup aurat itu menjadi syarat sahnya salat atau tidak? Artinya apakah dengan tidak menutup aurat menjadi tidak sah salatnya? Nah, ulama mengatakan bahwa mereka sepakat bahwa menutup aurat itu termasuk adalah syarat sahnya sholat. Artinya kalau tidak menutup aurat, sholatnya tidak sah. Artinya orang yang misalnya lalu batasan aurat itu antara pusar sampai lutut. Lalu di tengah-tengah itu, di tengah-tengah bokongnya lalu terbuka, maka itu tidak sah karena itu menjadi syarat sahnya. Tetapi kalau menurut mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Maliki mengatakan innaha min sunanis sholah, itu hanya merupakan sunnahnya sholat. Sholat tidak lalu merupakan syarat sahnya. Nah, bagaimana yang dimaksud oleh Imam Malik bahwa menutup aurat itu hanya merupakan kesunahan dari sholat. Jadi katanya Imam Malik begini, sholat itu menutup aurat itu kan wajib meskipun di luar sholat. Di luar sholat tetap fardu. Jadi fardunya menutup aurat itu di luar sholat itu fardu, apalagi lalu masuk ke sholat. Nah, masuk ke sholat
itu hanya menguatkan saja sehingga sunnah saja. Nah, karena seperti itu lalu ada yang memaknai kitab Bidayatul Mujtahid tentang menutup aurat itu yang dikatakan oleh Imam Malik sebagai min sunanis sholah, itu sebagai wajib saja. Apa perbedaan wajib dengan fardu? Jadi aurat sebagai fardunya sholat, fardu sahnya salat, artinya syarat sahnya salat, dengan menutup aurat sebagai wajib daripada sholat. Kalau lalu menutup aurat itu dianggap sebagai syarat sahnya sholat, maka ketika aurat itu terbuka, maka dia menjadi batal salatnya dan harus diulang. Tetapi kalau itu wajib termasuk wajibnya, maka ketika ada orang lalu sholat dan terbuka auratnya, maka itu tidak wajib diulang, kecuali disengaja. Nah, ini perbedaan antara Imam Malik dengan imam-imam yang lain. Jadi kalau lalu orang itu mampu menutup aurat, menurut mayoritas ulama, menutup aurat lalu dia terbuka auratnya, baik disengaja atau tidak disengaja, itu diulang. Tetapi kalau menurut Imam Malik, kalau orang itu terbuka tetapi tidak disengaja, itu tidak apa-apa, tidak perlu diulang salatnya. Itu perbedaannya. Nah, kenapa berbeda seperti itu? Karena memang ulama memahami ayat Al-Quran yang dimaksud dengan ya bani Adam dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid, ketika sholat maksudnya. Nah, itu perintah. Nah, perintah itu menunjukkan wajib, artinya menutup aurat itu ketika sholat itu menjadi wajib. Nah, tetapi menurut Imam Malik, menurut mazhab Maliki, itu dipandang sebagai sesuatu yang sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan begini, kana rijalun yusalluna ma'an nabi aqidi uzurihim ala a'naqihim kahayatis sibyani wa yuqalu lin nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan. Jadi hadis ini mengatakan apabila Nabi menjelaskan dulu ketika para lelaki-lelaki itu sholat bersama Nabi, mereka itu sarungnya dipakai itu karena sempit dan pendek, maka itu dikalungkan ke leher. Jadi sarung itu tidak dibundel seperti orang-orang sekarang. Jadi ditaruh ke leher, ditalikan ke leher. Nah, ketika ditalikan ke leher itu, kira-kira kalau sujud bapak-bapak bisa membayangkan ya. Ketika ditaruh ke leher, ditalikan ke leher sarungnya, lalu mereka sujud, maka akan jelas apa yang terlihat. Nah, perintah Nabi mengatakan begini, para perempuan-perempuan itu tidak boleh bangun duduk itu misalnya, bangun dari sujud misalnya, kecuali laki-laki itu sudah duduk. Artinya khawatir kalau misalnya laki-laki masih sujud, itu perempuan-perempuan itu lihat apa yang terlihat di depan mata. Nah, karena ketika sarung itu tidak dibundel itu, artinya cuma dikaitkan ke leher, maka itu akan nampak ketika sujud apa yang ada di itu, akan nampak.
Jadi auratnya akan terbuka. Oleh karena itu Nabi memerintahkan agar perempuan itu tidak bangun dulu, tidak mengangkat kepalanya dulu kecuali laki-laki sudah duduk. Nah, kalau sudah duduk kan aman maksudnya. Aman. Kalau masih belum duduk, belum mengangkat kepala, lalu perempuan itu bangun lebih dahulu, maka khawatir nanti yang bergelantungan itu kelihatan, maksudnya kira-kira begitu. Nah, itu dijadikan dasar bahwa menutup aurat itu tidak termasuk syarat sahnya salat, tidak syarat sahnya salat, tetapi termasuk wajib. Kalau wajib itu artinya kalau ditinggalkan dia menjadi maksiat, kalau ditinggalkan lalu berdosa. Nah itu, tetapi yang jelas begini ya, bahwa mayoritas ulama itu mengatakan bahwa menutup aurat itu termasuk syarat sahnya salat. Meskipun Imam Malik, mazhab Maliki itu ada yang mengatakan ada 3 pendapat sebenarnya. Ya, termasuk salah satunya sunnah itu tadi. Yang dimaksud sunnah itu wajib, ada yang mengatakan juga fardu. Nah itu terkait dengan menutup aurat apakah termasuk syarat sahnya salat atau tidak. Nah sekarang apa kriteria penutup aurat itu? Syurutus satir, yaitu. Jadi apa yang menjadi kriteria penutup aurat? Apakah penutup aurat yang ketat? Misalnya ada perempuan pakai baju ketat, tapi warna kulit tidak kelihatan. Apakah lalu itu termasuk sah salatnya? Jadi kriteria penutup aurat itu yajibu ayyakuna safiqan kathifan fal wajibu asitru bima yasturu launal basyarata wala yasifuha min thawbin safiqin aw jildin aw warakin. Jadi yang wajib itu adalah penutup aurat itu tebal. Jadi menutupi warna kulit. Nah, artinya penutup aurat itu, menutup tubuh itu yang dikatakan aurat itu, penutup aurat itu tidak nampak warna kulit, apakah kuning, apakah hitam, apa hijau, tidak ada warna hijau lah, warna sawo matang itu tidak kelihatan. Itu yang dikatakan bahwa menutup aurat itu harus tebal, artinya tebal yang tidak menampakkan warna kulit. Tetapi kalau misalnya sekarang warna kulit tidak nampak, tetapi bentuk tubuh itu nampak, lekukan-lekukan tubuh itu nampak, itu tetap boleh, tetap sah. Karena yang dituntut adalah kriteria pertama itu adalah tidak menampakkan warna kulit. Perkara menampakkan bentuk itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Jadi boleh saja, cuma kalau perempuan itu tetap makruh ya, menampakkan bentuk tubuh, bentuk tubuh. Tetapi secara fikih dia tetap dianggap sudah menutup aurat. Ya. Jadi sholat dengan itu sudah sah. Ya. Jadi meskipun ketat bagaimana, tetapi tidak menampakkan warna kulit, maka itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, kriteria penutup aurat itu wasyartu inda Syafi'i wal Hanabila ayasmilal mastur lubsan wa nahwahu. Jadi yang menjadi penutup aurat itu berupa baju atau sejenis baju. Maka lalu kalau misalnya begini, sama-sama ndak kelihatan, sama-sama ndak
kelihatan. Sholat di gelap, di tempat yang gelap, kan tidak kelihatan juga. Apa yang dalam tubuh, telanjang misalnya, telanjang lalu di tempat yang gelap gulita itu, maka kan tidak kelihatan. Nah itu tidak termasuk, itu tidak yang dimaksud. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila itu harus berupa baju atau sejenisnya. Sejenisnya itu begini contohnya. Tidak pakai baju misalnya telanjang, tapi pakai lumpur yang dipoleskan ke tubuh sehingga warna tubuh kan tidak kelihatan. Nah itu juga boleh kalau seperti itu. Tapi sekarang kalau lalu ada sebuah kemah yang sempit misalnya, ada tenda yang sempit, itu sholat di situ, itu tidak termasuk. Artinya karena itu tidak termasuk bagian baju yang atau sejenis baju, tidak. Nah tetap termasuk juga kegelapan malam yang orang sholat di situ sama-sama tidak kelihatan. Pakai baju kan orang tidak bisa melihat auratnya. Gelap juga tidak bisa melihat auratnya. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila, mazhab Ahmad bin Hanbal itu tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena bukan baju atau sejenis dengan baju. Nah, jadi kalau sejenis baju itu artinya contohnya lumpur yang dioleskan ke bagian aurat, misalnya dari pusar ke lutut itu diolesi oleh lumpur, maka orang kan tidak bisa melihat warna kulit. Nah itu boleh, itu. Saking tidak adanya penutup itu, saking tidak adanya penutup. Tetapi watakfi ad-dulmatu indal Hanafiyah wal Malikiyah lid darurah. Tetapi lalu menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki itu kegelapan malam itu, gelap gulita itu boleh dijadikan sebagai aurat. Artinya sekarang kalau lalu ada orang sholat di tempat yang gelap yang tidak bisa dilihat tubuhnya, nah sholat di situ telanjang misalnya, ya boleh, selama itu darurat. Darurat itu artinya tidak ada baju sama sekali, tidak ada baju sama sekali. Nah, jadi itu yang kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, wal matlubu huwa sitrul aurati min jawani biha. Jadi ala sahih indal Hanafiyah wa ghairihim minal fuqaha. Jadi kriteria yang ketiga, ini penting, yang ketiga ini, aurat itu kriterianya dilihat dari samping, tidak dari bawah. Artinya begini, kalau lalu ada orang sholat yang di bawahnya itu kaca misalnya, kaca, lalu sholat pakai sarung, nah, kan kelihatan itu yang ada di kaca itu apa. Apalagi kalau lalu tidak pakai celana dalam misalnya, pakai sarung, lalu di bawahnya lantainya lantai kaca, nah itu kan kelihatan. Nah apakah lalu itu dia tidak dianggap penutup aurat? Ya tetap dianggap penutup aurat, karena dilihat dari samping dia tertutup auratnya. Tapi kalau dilihat dari bawah itu jelas aurat. Kayak ada orang sholat pakai sarung, lalu tidak pakai celana, lalu anaknya masuk di bawahnya sarung, di bawah ada tidur-tiduran di lantai, kan kelihatan bapaknya apa yang ada di atasnya itu. Nah artinya aurat itu dihitung, dilihat dari samping, tidak dari bawah. Kalau sudah dari samping itu tidak kelihatan auratnya, berarti setelah menutup aurat gitu. Tidak lalu dilihat dari sisi lain. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa
termasuk juga dari samping dan termasuk juga tidak bisa dilihat dari samping. Nah, kalau dari bawah itu jelas tidak dihitung. Jadi tidak semua lalu dianggap dari sisi mana saja. Tidak, jadi hitungannya itu seperti itu. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria ini, maka orang sudah dianggap menutup aurat. Sehingga begini, gimana kalau lalu sholat pakai sarung, kalau pakai celana tidak ada masalah. Pakai sarung, orangnya itu gemuk semua, gemuk, dan ketika sujud pahanya itu dibuka lebar sehingga agak kelihatan. Nah, kalau seperti itu tetap dianggap sah. Cuma ya perlu hati-hati kalau lalu orang yang agak gemuk pakai sarung, kalau lalu sujud itu biasanya agak terbuka sehingga kalau dilihat dari orang yang di belakangnya itu akan agak kelihatan, tetapi itu tetap dianggap menutup aurat, ya, tetap dianggap menutup aurat. Jadi ukurannya jelas, orang menutup aurat dilihat dari samping. Dan yang pertama tadi, yang penting syarat yang pertama adalah tebal, artinya tidak menampakkan warna kulit, ukurannya itu tidak menampakkan warna kulit. Yang kedua itu berupa baju. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh berupa kegelapan, artinya sesuatu yang aurat sudah tidak terlihat sudah cukup. Yang ketiga itu adalah kriterianya aurat itu diukur dilihat dari samping, dari samping aman, itu berarti dianggap aman. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang lalu kalau orang itu tidak ada penutup aurat, maka menurut Imam Malik itu malam yajid satiran li auratihi, orang yang tidak mendapatkan penutup aurat, maka shalla uryanan indal malikiyah li'anna sitral aurati matlubun indal qudrati wa yaskutu bil ajzi. Jadi menurut Maliki itu, kalau menurut mazhab Maliki, kalau tidak menemukan penutup aurat, maka boleh sholat dalam kondisi telanjang, karena aurat itu dituntut ketika dia mampu. Nah, kalau tidak mampu sekarang berarti tidak boleh sholat tidak menutup aurat. Artinya kalau sekarang tidak ada sama sekali untuk penutup aurat, ya, maka boleh sholat dengan telanjang. Yang dikatakan tidak ada sama sekali itu tidak ada daun dipakai, tidak ada juga lumpur kalau menurut Imam Syafi'i itu yang dipakai. Maka tidak ada sama sekali, ya sudah telanjang. Nah, sekarang ukurannya gimana kalau lalu ada tetapi najis? Nah, ketimbang telanjang itu masih lebih baik sholat pakai baju yang najis. Jangan lalu bajunya dibuang lalu sholatnya telanjang. Itu masalah tentu. Jadi pakai yang ada ketika memang dia tidak ada pilihan kecuali antara telanjang dengan pakai baju yang kena najis itu. Nah, sekarang kalau lalu orang sholat, pertama menutup aurat, tetapi ketika sholat itu auratnya terbuka. Misalnya kena angin atau kena apa, maka
itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu boleh selama itu tidak lama. Artinya sebentar lalu ditutup kembali. Ditutup kembali auratnya itu. Ditutup kembali. Nah, kalau lalu terbuka lalu dibiarkan, maka itu batal salatnya. Atau lama misalnya dibiarkan, itu batal. Nah, tetapi ulama begini jamaah, bahwa ketika sudah menutup aurat lalu terbuka, maka itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, faqala Abu Hanifah, idza dhahara rub'ul adwi sahhat salatuhu wa in zada lam tasihha. Apabila nampak seperempat dari tubuh itu, maka sah masih salatnya. Apabila lebih dari seperempat, maka tidak sah. Artinya ketika sekarang lalu orang itu sholat, tiba-tiba terbuka seperempat atau kurang seperempat dari auratnya itu, maka itu masih dari tubuhnya, maka masih sah. Tetapi kalau lebih dari itu ya sudah tidak sah. Kecuali yang nampak itu adalah minas sawatain, yaitu kemaluan, dua kemaluan itu, kemaluan dubur dan kubul. Nah, itu kalau itu nampak meskipun kecil ya batal salatnya. Tetapi kalau seperti betis misalnya, betis sekarang nampak hanya seperempat saja, maka masih sah salatnya, masih sah salatnya. Nah, kalau menurut Imam Malik, ingkana dzakiran qadiran fasalla maksufal auratil mughalladati batalat salatu fil masyhur. Nah, kalau menurut Imam Malik, kalau yang nampak itu adalah aurat yang berat, yang dikatakan aurat mughallada itu adalah, ini kan semua antara pusar dengan lutut ini kan aurat. Nah, kalau aurat mughallada itu, aurat yang berat itu kemaluan, sama-sama aurat. Artinya paha kan aurat. Tetapi kalau yang aurat yang berat itu adalah kemaluan. Dua kemaluan itu termasuk aurat yang berat. Kalau itu nampak sedikit, kata Imam Malik, maka batal salatnya. Tetapi kalau yang lain nampak tiba-tiba kelihatan, terbuka, maka itu tidak apa-apa. Artinya begitu menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, waqala asy-Syafi'i, in inkashafa syai'un min auratil musalli lam tasihha salatuhu. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau terbuka auratnya itu meskipun sedikit ya tidak sah salatnya. Kalau tidak sah berarti diulang. Tidak diulang, artinya salatnya itu diulang. Kalau lalu tidak, kalau auratnya itu terbuka. Nah, kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, waqala Ahmad, in dhahara syai'un yasirun sahhat salatuhu. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau nampak terbuka auratnya itu tapi sedikit, maka masih sah salatnya. Jadi boleh tetap dilakukan salat, dilanjutkan meskipun terbuka. Nah, ini artinya menjaga kemungkinan, karena ada orang yang sholat itu saat berdiri dia masih menutup aurat, tapi saat dalam sholat tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba terbuka. Nah, ini kalau lalu menurut mazhab Syafi'i, kalau dia terbukanya sebentar lalu ditutup tidak ada masalah. Tapi kalau lama dibiarkan ya batal sholatnya, diulang. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, itu kalau selama yang terbuka itu seperempat, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari seperempat itu tidak boleh. Nah, itu sebenarnya gambarannya seperti hadis tadi. Hadis tadi bahwa ketika sujud maka sahabat itu kan tadi pakai sarung yang dikalungkan itu, sehingga ketika dia sujud ya nampak apa yang
auratnya itu nampak. Makanya Nabi menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh bangun kecuali yang laki-laki bangun lebih dahulu. Nah, itu gambaran aurat bahwa ketika kondisi terbuka. Nah, sekarang tentang batasan aurat ya. Batasan aurat itu ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki. Haddu auratir rajuli wahia haddul auratir minar rajuli fadhahama malikun fi riwayatin wasyafi'i ila anna haddal aurati ma baina surrati ila rukbati wa kadzalika qala Abu Hanifah wa Ahmad. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu dan Imam Malik bahwa batasan aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Nah, cuma lalu kriteria pusar sampai lutut itu masih ada perbedaan di antara mereka, bahwa menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, innahuma laisata minal aurat. Lutut dengan pusar itu tidak termasuk aurat. Artinya yang masuk aurat itu di bawahnya pusar, di atasnya lutut. Nah, lutut itu sendiri tidak masuk. Itu menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki dan Imam Ahmad. Tetapi pendapat Imam Ahmad yang lain, wakila innahuma minal aurat. Lutut dengan pusar itu masuk aurat. Nah, artinya kalau menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu pusar itu, seandainya orang lalu pakai baju, pakai celana di bawahnya pusarnya tidak ikut, maka itu tetap sah. Atau di atasnya lututnya tidak tertutupi, ya boleh, itu artinya sah. Nah, tetapi menurut Imam Ahmad itu tidak boleh. Aurat itu karena lutut dengan pusar itu termasuk bagian dari aurat. Pendapat yang lain, inna surrata laisat bi auratin. Kalau pusar itu bukan aurat. War rukbah faminal aurat. Amal rukbatu faminat aurat. Sedangkan lutut itu masuk aurat. Artinya boleh di bawahnya pusar tetapi lututnya masuk, kalau pendapat yang ketiga ini. Tetapi mereka sepakat bahwa aurat itu antara pusar sampai lutut. Nah, yang agak ekstrim lalu pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Daud ad-Dhahiri yang mengatakan wa qala qaumun al auratuhuma as-sau'atani faqat minar rajuli. Jadi aurat laki-laki itu hanya kubul dan dubur saja. Jadi auratnya ya kubul dan dubur, tidak sampai ke lutut. Cukup sampai itu. Jadi seandainya ada orang sholat misalnya, lalu pakai celana yang pendek itu, pendek sekali itu. Nah, maka itu sah menurut pendapat ad-Dhahiri, karena batasan aurat itu pokoknya kubul dan dubur, kubul dan dubur. Jadi kemaluannya tertutup, terus duburnya juga tertutup. Jadi anusnya tertutup, maka itu sudah sah, sudah sah. Jadi yang lain termasuk paha misalnya tidak termasuk aurat, tidak termasuk. Kalau tadi yang kedua, yang pertama itu kan termasuk aurat. Kalau yang kedua ini tidak. Kalau yang pertama tadi Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Imam Ahmad itu paha termasuk aurat. Kalau ini tidak, paha tidak termasuk aurat, cukup kemaluan dengan dubur saja ditutup. Itu sudah sah salatnya. Tapi ya kalau pakai seperti ini ya agak masalah sebenarnya, problem. Kalau artinya batasannya yaitu menurut ad-Dhahiri.
Yang ketiga, wa dhahaba balikun fil masyhur ila anna sitras sawatain syartun li sihhatis shalah. Li sihhatis shalah. Wa anna sitra ma baina surrati war rukba wajibun wa laysa bisyartin. Nah, kalau Imam Malik itu mengatakan menutup kemaluan, dua kemaluan itu termasuk syarat sahnya salat. Tetapi menutup aurat dari pusar ke lutut itu wajib. Nah, artinya orang itu kalau lalu sholat hanya menutup dua kemaluan itu tetap sah sholatnya, tetapi dia tetap berdosa karena yang wajib itu adalah antara pusar dengan lutut. Tetapi sholatnya sah. Itu yang pendapatnya Imam Malik. Nah, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Pertama, karena ada hadis begini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-fakhidu auratun. Pertama, paha itu termasuk aurat. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hasaral izarah an fakhidihi. Jadi Nabi itu pernah menyingkap sarungnya dari lututnya sehingga nampak putihnya Nabi itu nampak. Nah, itu dijadikan dasar. Satu mengatakan paha itu termasuk aurat berdasarkan hadis, satu berdasarkan hadis paha itu tidak termasuk aurat. Sehingga kalau mazhab Syafi'i dan yang lain itu mayoritas ulama mengatakan aurat itu dari pusar ke lutut. Tetapi ada yang mengatakan karena paha itu tidak termasuk, maka yang termasuk aurat cuma dua kemaluan. Nah, ini batasan-batasan aurat bagi laki-laki. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, saya kira ya. Di? Ya. Ya. Ya kan kalau suami istri tidak masalah. Apalagi melihat sendiri. Tapi kalau Imam Ali itu tidak pernah melihat. Makanya diberi gelar karramallahu wajhah ya. Itu tidak pernah lihat. Nah, kalau itu maksudnya ya orang lain tidak boleh melihat. Ya kalau dirinya sendiri ya tidak apa-apa. Termasuk dokter dalam kondisi darurat boleh karena kepentingan yang darurat juga boleh. Ya. Tadi sudah dijelaskan Ustaz, kalau tidak ada pakaian ya kegelapan itu ya. Boleh. Ya. Terus daripada kegelapan itu mendingan baju atau pakaian yang kena najis itu lebih bagus daripada telanjang. Telanjang ya. Dalam kegelapan. Nah, berarti boleh kita memakai pakaian najis kalau untuk sholat gitu ya. Ya. Apakah boleh? Ya. Tadi kalau kegelapan boleh dipakai menurut Abu Hanifah ya, boleh dipakai. Sekarang kalau lalu ada pakaian tapi najis, apakah boleh itu kan boleh dipakai ketimbang telanjang. Nah, sekarang apakah pakaian najis itu bisa dipakai sholat? Pakaian najis tidak bisa dipakai sholat. Itu aturan hukum asal ya. Tetapi kalau lalu darurat ada dua pilihan. Pertama, pakai pakaian najis atau telanjang. Dua pilihan yang sebenarnya sama-sama tidak boleh. Pakai pakaian najis tidak boleh, telanjang tidak boleh. Nah, tetapi ulama memandang lebih ringan pakai pakaian najis daripada telanjang. Dapat dibayangkan karena kita tidak pernah sholat telanjang itu, kita dapat membayangkan kalau lalu sholat pas ruku itu pas
matanya dibuka lebar-lebar kan bisa melihat dirinya sendiri itu gambarnya. Nah itu. Nah mendingan salat itu pakai baju meskipun najis. Masih bagus lah, masih bagus ketimbang telanjang bulat lalu sholat. Nah itu bandingannya. Artinya akhafud dararain, ya, mencari yang lebih ringan kemudaratannya. Sama-sama mudarat, sama-sama tidak boleh, tetapi lebih ringan. Maksudnya masih lebih ringan pakai baju yang yang najis. Tetapi begini Pak, apa belum apa sudah ya saja? Sudah rasanya. Kalau sedikit itu ya tidak apa-apa najis. Sedikit najis menurut Abu Hanifah tidak apa-apa. Jadi kalau cuma kena kencing misalnya, tapi sedikit ya tidak masalah. Tidak apa-apa, itu tetap dipakai sholat. Artinya ketika perjalanan misalnya Bapak lalu celananya tadi kena tetesan kencing, gitu. Tetesan kencing sedikit, ya sudah pakai itu, tetap sah menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi menurut Abu Hanifah ya sah. Nah ketimbang melarat-melaratnya sudah pakai Abu Hanifah saja, gitu. Lebih mudah. Barangkali. Tidak ada syarat untuk menggunakan takbir. Maaf. Apa zaman dulu tidak ada syarat atau sunah untuk menggunakan takbir sekat bisa. Sehingga Rasulullah. Ya, maknanya begitu. Berarti memang tidak ada takbir. Memang mungkin dalam keadaan tertentu tidak ada takbir, dalam keadaan tertentu ada takbir. Artinya untuk punya kain itu tidak mudah dulu itu. Sahabat itu saking luar biasanya dia taatnya beragama. Ada yang sahabat itu salat bersama Rasulullah, begitu habis Rasulullah salam dia pulang ke rumahnya. Bajunya itu diganti oleh istrinya. Saking melaratnya, saking melarat. Tapi tidak meninggalkan salat berjamaah bersama Rasulullah itu. Hebatnya sahabat begitu. Tetapi begitu habis salat ya pulang dia. Pulang nanti bajunya dipakai oleh istrinya, salat istrinya. Istrinya tepat waktu, suaminya tepat waktu bersama salat bersama Rasulullah. Saking sulitnya, apalagi mau dipakai tabir. Mau dipakai tabir misalnya pakai kain itu tambah sulit itu, saking melaratnya orang dulu. Jadi kalau gambaran hadis tadi berarti memang sekat itu tidak ada sekat, tetapi perkembangan yang lain memang ada sekat itu, tetapi tentu tidak seperti sekat yang kita bayangkan. Ya. Untuk gelar sebagai bagian dari Allah. Ini bahwa khusus untuk sholat sendiri atau bisa berjamaah. Gimana? Kan bilang bagian dari Allah. Ya. Artinya bahwa orang boleh sholat ya. Ya. Itu sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah boleh. Berjamaah boleh. Tapi jangan jamaah laki-laki perempuan ya. Sama laki-lakinya berjamaah. Berjamaah sama laki-lakinya. Tidak ketemu yang mau dipakai, telanjang semua itu. Boleh, asalkan imam itu tidak boleh di depan. Imam itu lurus dengan makmum. Kalau imam di depan, makmum yang di belakangnya itu agak terganggu. Sehingga imam itu disamakan dengan makmum di tengah saja. Di tengah. Imamnya di tengah sehingga makmum sama dengan imam itu. Jangan imamnya ke depan, sama-sama telanjang ke depan, makmumnya di belakang. Boleh berjamaah, boleh berjamaah. Ya. Ya, usahakan kalau bisa satu saf, itu satu saf. Kecuali memang tidak ada pilihan kecuali saf. Saking banyaknya jamaah itu misalnya. Itu bisa terjadi di penjara. Oh iya bisa ya. Bisa mungkin kalau di penjara lalu
ditelanjangi ya, ditelanjangi semua misalnya. Itu bisa, saya tidak membayangkan ke penjara itu. Bisa mungkin, sangat bisa mungkin itu di penjara. Itu usahakan satu saf. Kalau tidak satu saf ya agak jauh ya, agak jauh, tidak lalu dekat. Itu artinya yang penting boleh ya, sholat berjamaah sama-sama telanjang boleh gitu. Ya barangkali itu sampai berhayal kemana-mana. tapi ulama sudah memperhitungkan itu ya, di kitab sudah dijelaskan itu, kemungkinan itu terjadi sudah dijelaskan. Jadi barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.